berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya Bu. Yang pertama yaitu Aulia Rahman, hadir Bu. Yang kedua Aurelia Ica, hadir Bu. Yang ketiga Istinur Fatimah, hadir. Ya, hadir semua ya anak-anak. Ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang pernikahan Bu. Ya, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perceraian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui tentang pengertian perceraian beserta ketentuannya. Yang kedua, mengetahui huluk beserta ketentuannya. Yang ketiga, mengetahui pengertian khasoh dan pengertiannya. Yang keempat, yaitu mengetahui iddah dan pengertiannya. Yang kelima, yaitu mengetahui pengertian hadanah dan ketentuannya. Yang keenam, yaitu mengetahui pengertian rujuk dan ketentuannya. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak membuka bukunya pada halaman 56. Nah, di situ gambar apa anak-anak? Orang sedang melakukan sidang perceraian Bu di pengadilan agama. Ya, benar sekali. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian yang kedua. Yang pertama yaitu pengertian perceraian. Perceraian dalam fikih bisa kita pahami dengan istilah talak. Secara istilah yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau melepaskan hubungan antara suami dan istri. Yang kedua yaitu hukum perceraian. Hukum perceraian yaitu makruh. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 130. Mbak Aulia bisa dibacakan? Baik Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Wa kana Allahu wasi'an hakimah. Yang artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha bijaksana. Ya, betul sekali.
dalam hukum perceraian ini dapat berubah sewaktu-waktu ya anak-anak, yaitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hukum perceraian dikatakan wajib apabila suami dan istri sering bertengkar setiap hari. Yang kedua, hukum perceraian dikatakan sunnah apabila seorang suami tidak menafkahi istrinya. Yang ketiga, hukum perceraian dikatakan haram apabila di antara suami istri menimbulkan mudarat yang menyebabkan kedua belah pihak itu berpisah. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun perceraian. Rukun perceraian ada 3, yaitu suami, istri, dan kata-kata cerai. Yang kedua yaitu syarat perceraian, ada 2. Apabila suami yang mentalaknya mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, balik. Yang ketiga, ada ikatan suami dan istri. Yang selanjutnya, apabila istri yang menjatuhkan talak, yaitu yang pertama, adanya ikatan pernikahan. Yang kedua, sebelum masa iddah talak raj'i. Macam-macam perceraian. Yang pertama ditinjau dari proses menjatuhkannya. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yaitu suami atau istri menjatuhkan talak secara langsung ya dengan lisannya. Yang kedua yaitu proses menjatuhkan talak dengan tulisan, dengan cara ditulis dalam surat atau diketik dalam WA atau gimana ya anak. Yang ketiga yaitu tidak melalui lisan dan tulisan. Nah, talak ini apabila seorang suami dan istri tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis dan berbicara. Selanjutnya macam-macam perceraian ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama, talak 1. Talak 1 dikatakan suami kepada istri yang pertama kalinya. Yang kedua, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang kedua kalinya. Yang ketiga yaitu talak 3. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang ketiga. Selanjutnya yaitu talak ditinjau dari keadaan istri. Mbak Isti, silahkan baca. Yang pertama ada talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istrinya yang pertama dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Yang kedua ketika hamil dan jelas kehamilannya. Kemudian yang keadaan istri yang kedua yaitu talak bid'ah, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid dan juga dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Dan talak bid'ah ini hukumnya haram. Kemudian dari segi keadaan istri yang ketiga adalah talak bukan sunnah dan bukan bid'ah. Yang dimaksudkan adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid karena istrinya masih kecil. Ya. Yang keempat yaitu macam-macam talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Dibaca oleh Mbak Ulia. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Dan yang kedua, talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, talak bain kubro, yaitu talak tiga, dan yang kedua, talak bain sugro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Guru Aulia. Di sini Ibu Aulia akan menjelaskan penjelasan mengenai iddah.
belajar mengenai pengertian ide. Yang kedua, mengenai macam-macam ide. Yang ketiga, mengenai kewajiban suami dan istri selama iddah. Yang keempat, mengenai kewajiban iddah. Sebelum kita masuk ke pengertian iddah, di sini anak-anak ada yang tahu iddah itu apa? Belum tahu, Bu. Baik, Ibu jelaskan ya. Pengertian iddah. Iddah adalah batas waktu atau masa tenggang untuk tidak menikah lagi bagi istri yang dicerai dan ditinggal mati suaminya. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam iddah. Nah, macam-macam iddah di sini ada 5 macam ya, anak-anak. Yang pertama, iddah bagi istri yang dicerai dan dia masih dalam keadaan haid, maka masa iddahnya yaitu 3 kali suci. Yang kedua, iddah bagi istri yang dicerai dan dia sudah tidak haid lagi, maka lama iddahnya yaitu 3 bulan. Yang ketiga, iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, maka lama iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari dan apabila ia tidak dalam keadaan hamil. Yang keempat yaitu iddah bagi istri yang dicerai dan dia dalam keadaan hamil, maka waktu lama iddahnya yaitu sampai ia melahirkan. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka menurut para pendapat ulama masa iddahnya itu sampai ia melahirkan. Nah, selanjutnya mengenai kewajiban suami dan istri selama iddah. Ini dibagi menjadi 2, kewajiban suami dan kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban suami. Nah, kewajiban suami di sini yaitu suami masih tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal selama istrinya itu iddah. Nah, penjelasan-penjelasan ini yang pertama yaitu ketika perempuan dicerai dengan talak raj'i, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan yang kedua, perempuan yang ditalak dengan talak bain dan dia dalam keadaan hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan yang ketiga, perempuan yang ditalak dengan talak bain dan dia tidak hamil, maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal saja dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dan yang keempat, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil maupun tidak, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal karena dia berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan suaminya. Setelah itu kewajiban istri ya anak-anak. Kewajiban istri di sini adalah menempati tempat tinggal suaminya ketika masih dalam masa iddah. Materi selanjutnya yaitu tujuan iddah. Tujuan iddah di sini dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama yaitu menghilangkan keraguan tentang kosongnya dari rahim mantan istri. Dan yang kedua yaitu menjaga perasaan bagi keluarga mantan suami. Nah, di sini apabila istrinya itu ditinggal mati oleh suaminya. Nah, itu penjelasan dari Ibu Guru, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Guru selanjutnya. Baik anak-anak, di sini Ibu Isti akan menjelaskan tentang materi hajanah. Nah, materi yang akan disampaikan yang pertama tentang pengertian hajanah. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat hajanah. Dan yang ketiga adalah tahap hadanah. Nah, apa itu hadanah?
hadanah. Hadanah di sini atau biasa disebut dengan hak asuh anak. Nah, hadanah ini merupakan konsekuensi akibat terjadinya perceraian yang terjadi antara orang tua, di mana orang tua tersebut masih memiliki anak kecil. Nah, hadanah itu berarti merawat, mengasuh, kemudian mendidik anak menjadi anak yang baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai syarat-syarat hadanah. Nah, syarat-syarat hadanah itu ada 6. Boleh dibacakan Mbak Aprilia Ica, syarat hadanah itu apa saja? Syarat-syarat hadanah ada 6. Yang pertama berakal, yang kedua beragama, yang ketiga merdeka, yang keempat balik, yang kelima mampu mendidik, dan yang terakhir amanah. Ya, terima kasih Mbak Ica sudah dibacakan ya syarat-syarat hadanah. Yang pertama itu apa? Berakal. Jadi orang tua yang memiliki hak hadanah atau hak asuh anak itu berakal. Jadi jika orang tua tidak berakal atau mempunyai gangguan kejiwaan, itu tidak bisa mendapatkan hak hadanah atau tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Kemudian syarat yang kedua beragama. Nah, di sini karena konteksnya adalah dilihat dari sudut pandang Islam, atau syarat hadanah adalah beragama Islam. Lalu syarat yang ketiga itu merdeka. Jadi orang tua yang mendapatkan hak hadanah itu bukan seorang budak. Lalu syarat yang keempat adalah balik, di mana orang yang mendapatkan hak asuh anak atau hak hadanah itu harus balik. Kalau orang tersebut belum balik, tidak bisa mendapatkan hak asuh anak atau hak hadanah. Lalu yang kelima, mampu mendidik. Nah, yang dimaksudkan dengan mampu mendidik ini adalah orang tua atau seseorang yang mendapatkan hak hadanah itu mampu mendidik anaknya ke dalam hal yang positif, dalam hal yang baik. Dimana mampu mendidik ini sendiri selain dalam seperti pembelajaran atau pengetahuan tentang agama, juga mampu mendidik karena orang tua ini dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohaninya. Jika orang tua itu sudah tua, kemudian sakit-sakitan atau memiliki keterbatasan fisik lainnya sehingga tidak mampu mendidik anak yang mendapatkan hak hadanah ini, maka hak hadanah itu tidak didapatkan oleh orang tua, karena syarat hadanah adalah mampu mendidik. Salah satunya itu ya. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam itu amanah. Jadi orang tua yang sudah mendapatkan hak asuh anak itu harus amanah. Karena apa? Dalam pengadilan itu sudah ditetapkan, misalkan hak asuh anak jatuh kepada seorang ibu. Nah, maka ibunya juga harus amanah dalam mendidiknya, yang mengajarkannya ke hal-hal yang baik. Amanah yang dimaksud ini bisa dengan misalkan anaknya sudah mulai masuk usia sekolah, itu jadi seorang ibu menyekolahkan anaknya, gitu ya. Jadi amanah selain dalam hal pendidikan, juga amanah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, seperti itu. Paham mengenai syarat-syarat hadanah? Paham. Kemudian yang ketiga, tahap-tahap hadanah. Nah, tahap-tahap hadanah ini ada 2. Yang pertama adalah apabila anak tersebut belum balik, maka hak asuh anak atau hak hadanah itu akan jatuh kepada sang ibu, gitu ya. Kalau misalkan anaknya belum balik, usia katakanlah masih balita gitu, atau belum mengerti sesuatu hal, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka hak asuh anak atau hak hadanah itu dijatuhkan kepada sang ibu, gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah jika anaknya sudah balik atau sudah dewasa dan bisa bekerja, bisa menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk, maka anak itu boleh memilih antara dia ikut sang ayah atau memilih dia ikut sang ibu, gitu ya. Kalau misalkan anaknya dari kecil dia sudah dirawat ibunya, maksudnya dekat dengan
dengan ibu saya dengan alasan seperti ini gitu. Misalkan alasan karena saya lebih nyaman atau lebih merasa aman jika saya diasuh oleh ibu saya seperti itu. Kalau misalkan dia ini diasuh oleh ayahnya, hak asuhnya tersebut bisa diberikan kepada anak. Asalkan apa? Anak tersebut sudah balik atau dewasa dan bisa membedakan mana yang menurutnya dia benar dan mana yang menurutnya dia salah. Begitu ya anak-anak. Jadi pengatur hadirah tadi bisa dikatakan apa? Hak asuh anak. Kemudian syarat-syaratnya ada 6. Berakal, kemudian beragama, mencekap, balik, kemudian mampu mendidik dan juga amanah. Lalu untuk harta dana ada 2, sudah ibu jelaskan tadi ya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai dana? Belum, sudah paham ya? Ya, jika sudah paham, tadi kan ibu guru sebelumnya sudah menjelaskan pengertian tentang perceraian, kemudian ada idah, materi idah dan juga materi hadana. Nah, untuk materi huluk, fasoh dan juga rujuk, ibu akan membentuk kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mencari informasi dari berbagai sumber, entah itu dari buku atau dari modul yang kalian punya. Nah, isi dari masing-masing materi nanti berupa pengertian, kemudian hukumnya, syarat dan rukun, dan juga ketentuan-ketentuan dari materi yang akan ibu sampaikan. Langsung saja untuk kelompok 1 mengenai huluk. Jadi materi mengenai huluk ya, mencari apa tadi? Pengertian, hukum, rukun, syarat dan juga ketentuannya. Lalu yang kedua, untuk kelompok kedua membahas mengenai fasoh. Sama, mencari pengertian, kemudian hukum, rukun, syarat dan juga ketentuannya. Kemudian yang ketiga tentang rujuk ya. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan langsung dibentuk ini untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang belum paham atau masih bingung menjelaskan? Lanjutkan ya, nanti masing-masing akan menampilkan hasil diskusi mereka. Sudah selesai berdiskusinya, mencari informasi atau materi tentang huluk, fasoh dan rujuk? Sudah. Jadi kami sudah selesai. Untuk materi huluk, kelompok 1 sudah mencari rukun, mencari pengertian, syarat, ketentuannya, sudah semua. Ibu hanya minta kelompok 1 untuk menjelaskan kepada teman-temannya mengenai pengertian huluk. Silakan kelompok 1, Mbak Ika ya, silakan maju. Perkenalkan, saya Ika dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan tentang pengertian huluk. Huluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Huluk disebut juga dengan talak tebus. Tebusan huluk dapat berupa pengambilan mahar sebagian atau seluruhnya dan dapat juga harta tertentu yang sudah disepakati suami dan istri. Adapun terkait besar kecilnya tebusan huluk, para ulama berselisih pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur ulama, tidak ada batasan jumlah dalam tebusan huluk. Terima kasih kelompok 1, boleh duduk. Beri applause untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai fasoh. Mengenai fasoh, kelompok 2 sudah mencari pengertiannya, rukunnya, syaratnya, ketentuannya. Oke, jika sudah, maka untuk kelompok 2 silakan ibu minta membacakan tentang sebab-sebab terjadinya fasoh. Silakan diwakili oleh siapa? Mbak Aprilia Ica, maju ke depan. Perkenalkan, saya Aprilia Ica ingin menyampaikan diskusi dari kelompok 2 tentang sebab-sebab fasoh.
Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya. Yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana beberapa hal berikut. Yang pertama, murtadnya salah satu dari pasangan suami istri. Yang kedua, hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Yang ketiga, miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga. Dan yang terakhir, dipenjarakannya suami dan beberapa hal lainnya. Ya, betul sekali yang disampaikan kelompok 2. Boleh beri plus untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, kita lanjut pada materi rujuk. Untuk materi rujuk kelompok 3, pengertiannya sudah dicari? Sudah. Syaratnya? Sudah. Rukunnya? Sudah. Ketentuan rujuk dan hukumnya? Sudah. Oke, jika sudah, untuk rujuk, Ibu mau kelompok 3 menyampaikan tentang hukum rujuk. Silakan. Siapa? Mbak Ulia menyampaikan tentang hukum rujuk. Di sini saya Aulia Rahma akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai hukum rujuk. Hukum rujuk adalah boleh kemudian dapat berkembang sesudah dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Salah satunya yang pertama, rujuk itu memiliki hukum haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemandorotan di pihak istri. Yang kedua, hukum rujuk adalah makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Dan yang ketiga, hukum rujuk adalah sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Dan yang keempat, hukum rujuk adalah wajib apabila hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelumnya seseorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Ya, itu tadi ya hukum-hukum rujuk yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Silakan Mbak Ulia boleh duduk. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, baik anak-anak, kita sudah membahas semua materi tadi. Nah, kita sudah berdiskusi dan tadi menggunakan strategi information search, di mana mencari informasi dari berbagai sumber. Tadi ada dari buku, kemudian dari paket, dari modul, dan dari LKS yang diberikan oleh sekolahan. Nah, Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran dengan strategi tersebut? Apakah dinilai efektif atau kalian dalam memahami materi tersebut sangat jelas kalau memakai strategi tersebut? Gimana? Cukup jelas atau masih bingung kalau pakai strategi tersebut? Ya, mudah dipahami karena disediakan segalanya. Kita bisa membacanya dan bisa lebih paham. Apalagi dengan guru menjelaskan lebih paham. Ya, jadi paham ya, lebih paham kalau kita mencari sendiri ya materinya. Kita belajar bersama, kemudian jika tidak paham bisa ditanyakan, kemudian kita bisa berbagi informasi, sharing sama teman-temannya gitu. Jadi dengan strategi tersebut anak-anak mudah ya memahami materi ya. Alhamdulillah. Ibu rasa untuk materi hari ini, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan karena materi hari ini sudah kita bahas sangat banyak dan kalian tadi sudah berdiskusi bersama kelompoknya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar mengenai warisan, gitu ya. Kita akan belajar mengenai warisan. Untuk tugasnya silahkan dicatat di dalam buku tulis masing-masing, mencari dalil dari masing-masing materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dan dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Begitu ya? Ya, Bu. Baik, Ibu rasa kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu akhiri